Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih semangat lagi di pagi ini kita ekspresiin tentang lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Saya persilakan ibu-ibu berdiri, silakan Bu, ayo. Ya Bapak Ibu. Oke. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selamat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu 1 SD Negeri 015 Badan Keladi. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu di dalam pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai tugas dari saya calon guru penggerak angkatan 8 Kota Dumai. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai pemaparan aksi nyata ini. Aksi nyata ini saya perkenalkan di calon guru penggerak angkatan 8 atau pendidikan guru penggerak itu kami dikomandai oleh 2 orang guru. Ya, kalau di sini dinamakan 1 angkatan darat dan 1 angkatan udara. Angkatan udaranya itu bersama Pak Indra SPD FPD sebagai fasilitator. Itu kami bermain di dunia maya, mengerjakan tugas-tugas di LMS yang ada di bednya. Sedangkan di dunia nyata atau angkatan daratnya itu Bapak Ahmadi Rapani yang sudah Bapak Ibu kenal juga, yang sering datang ke sini sebagai pengajar praktik. Jadi ada 2 guru yang memadai saya sebagai calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Nah, di sini saya akan melakukan penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 015 Badan Keladi Dumai. Sebelum saya paparkan tentang budaya positif, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Boleh Bapak Ibu utarakan yang Bapak Ibu tahu, apakah sekolah kita sudah pernah atau sudah ada menerapkan budaya positif? Dan apakah penting budaya positif itu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Saya persilahkan dulu, ada yang bisa. Apa itu budaya positif? Ya, Ibu Fitri, ada yang bisa Bu? Oh, silakan Bu. Baiklah Ibu Siti dan Ibu-Ibu guru semuanya. Baiklah, apa itu budaya positif? Menurut saya budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan di setiap hari, setiap kegiatan pembelajaran kita, yang mana kebiasaan sekolah, kebiasaan budaya positif itu adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Misalnya kita meminta kepada siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, berbaca sebelum belajar dan sesudah belajar. Itu contoh dari simpelnya ya Bapak Ibu. Kemudian apakah penting budaya positif itu? Ya
yang menurut saya itu sangat penting sekali, karena dengan adanya budaya positif diterapkan di sekolah, akan terciptanya kerjasama antar warga sekolah dan ada rasa peduli dengan teman yang satu dan teman yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Tepuk tangan dulu untuk Bu Fitri. Ya, bersemangat ya ibu-ibu. Jadi betul ya apa yang dibilang Bu Fitri, sekolah kita ternyata sudah menerapkan budaya positif itu secara tidak langsung. Walaupun kadang kita tidak tahu apa artinya budaya positif, tapi kita sudah menerapkannya ternyata. Nah, apakah penting? Penting ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini dia. Budaya positif itu dalam bahasa apa ya? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal secara umum yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, nanti kita masuk tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diungkapkan Bu Fitri tadi, seperti membuang sampah, udah biasa kita lakukan atau kita terapkan ke anak-anak kita, yang berpihak pada siswa, agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Nah, budaya positif ini juga menuntun siswa untuk melakukan hal positif lainnya, sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Nah, betul sekali penting kata Ibu Fitri tadi. Karena kenapa Bapak Ibu? Bahwasanya budaya positif itu sangat penting. Karena dengan kita memahami budaya positif dapat menumbuhkan motivasi diri siswa atau motivasi intrinsik yang diri dari dalam siswa, khususnya dalam diri siswa itu. Tidak hanya kita sebagai guru saja yang harus mengetahui dan memperdalam budaya positif, tetapi kita juga berkewajiban untuk menyebarluaskan kepada seluruh warga sekolah, ya, terutama peserta didik kita, supaya mereka menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang berbudi luhur, siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada beberapa 8 konsep inti dari budaya positif ini, ya Bapak Ibu, akan kita bedah satu-satu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir ketiga restitusi. Kita masuk yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Berarti kita mengacu ke pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Saya mau bertanya terlebih dahulu, ibu-ibu. Apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru? Dan apa pula pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kita sama dahulu mungkin kita pembelajarannya berpusat pada guru, tapi sudah sekarang kita menerapkan atau disuruh menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu perbedaan apa pembelajaran berpusat pada guru dan apa pula pembelajaran berpusat pada siswa? Ya, Ibu, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oke, Ibu Elvia, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Kiki ya, terkait dengan pembelajaran berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Nah, berpusat pada guru yang kita tahu adalah teacher center, berarti pusatnya di guru. Berarti seluruh pembelajaran di dalam kelas itu guru yang mengendalikan. Siswanya hanya duduk dia, paham nggak? Paham. Kerjakan latihan, kerjakan, dan nanti pulang. Jadi gurunya yang aktif sana kemari berceramah.
Sedangkan kalau pembelajaran berpusat pada siswa itu artinya apa? Siswa yang lebih dituntut untuk lebih aktif. Misalnya kalau berdiskusi, siswa yang disuruh dulu menemukan, atau siswa yang disuruh untuk mengerjakan terlebih dahulu setiap pembelajaran yang ada di dalam kelas. Itu maksudnya. Jadi perbedaannya bisa dilihat dari katanya saja. Berpusat pada guru berarti gurunya yang menjadi peran utama. Kalau berpusat pada siswa, gurunya hanya sebagai fasilitator, siswanya yang lebih aktif. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvia Khairani. Tepuk tangan dengan Bu Elvia dulu. Super sekali jawabannya dan tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi betul, pembelajaran yang pusat pada guru sebagai pusat atau center dan anak sebagai objeknya. Sedangkan pembelajaran berpusat pada siswa, anaklah sebagai subjeknya. Jadi guru hanya fasilitator di dalam kelas. Nah, saat ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran itu di kelas kita masing-masing? Berpusat pada guru atau berpusat pada siswa yang sudah kita laksanakan di sekolah kita Bapak Ibu? Berpusat pada siswa. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Oke, nah ini pembelajaran berpusat pada siswa berarti kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid yang merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang sudah kita terapkan itu pembelajaran berdiferensiasi, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6, dan kita semua sudah terapkan di dalam kelas juga dengan nyanyi-nyanyinya ya Bapak Ibu ya. Nah yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. Terus bernalar kritis. Terakhir, mandiri. Jadi kita juga kadang ice breaking atau sebelum pembelajaran kita juga nyanyi-nyanyi tentang profil pelajar Pancasila kepada siswa, Bapak Ibu ya. Oke, nah sehingga kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Nah ini maksudnya kebutuhan belajar murid yang berdiferensiasi ini. Jika kita hanya mentransfer ilmu saja kepada murid dengan satu arah atau dengan metode ceramah, kita tidak mengetahui kebutuhan belajar murid. Jadi untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, maka pembelajaran yang kita lakukan yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita hanyalah menuntun murid di dalam kelas, kita hanyalah sebagai fasilitator. Nah, sesuai dengan pemikiran Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bagus semua pemikiran-pemikirannya ini ya Bapak Ibu ya, bahwa pendidikan sifatnya menuntun ya. Guru sifatnya menuntun murid, memberikan contoh kepada murid yang baik, kepada murid, dan pembelajaran harus berpihak kepada murid, tujuannya juga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Nah, kita masuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi Dr. William Glasser dia mengungkapkan sebuah teori kontrol, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kita kadang sebagai guru sepertinya kita ini sudah mengontrol murid dalam kelas. Misalnya dia datang terlambat, kita ibaratnya kita memberikan hukuman, terus dia berubah ya kan? Nah, menurut kita awalnya kita sudah mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu yakin suatu saat nanti dia tidak melakukan seperti itu lagi? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Bisa saja nanti dia melakukan seperti itu lagi. Nah inilah William Glasser ini meluruskan teori tentang makna kontrol guru.
Jadi guru itu ilusinya mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi atau ilusi itu apa Bapak Ibu? Hayalan ya. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membangun karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bedah satu-satu Bapak Ibu ya. Oke. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kalau di sekolah kita sering melakukan mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan diri dikontrol. Kadang ada murid yang melawan, Bapak Ibu ya, tidak mau kita kontrol. Contohnya, misalnya Bapak Ibu meminta siswa melakukan hal yang menurut Bapak Ibu benar, atau apa di sini? Atau dia siswa itu berbuat buruk dan diminta berubah menjadi lebih baik. Kita sering ya, misalnya dia berbuat hal yang entah mengejek kawan, terus kita suruh dia berubah. Nah, terus apakah kita sudah termasuk mengontrol siswa tersebut? Siswa itu kan menurut perintah kita nanti, mau menurut perintah kita di awalnya kan. Menurut Bapak Ibu, apakah kita sebagai guru itu sudah mengontrol perilaku murid? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Di awalnya mungkin sudah ya Bapak Ibu, di awalnya kita sudah merasa kita sudah mengontrol murid, mereka sudah patuh dengan perintah kita. Tapi kenapa Bapak Ibu ternyata tidak? Ya, kenapa? Sebenarnya tidak, walaupun yang kita lihat murid tersebut perilakunya sudah berubah, tapi apakah kita berhasil mengontrol murid? Ternyata belum, karena berkaitan dengan motivasi dirinya, motivasi intrinsik, ya, motivasi diri di dalam diri murid itu. Kalau mereka sudah ada motivasi diri bahwasanya dia tidak melakukan hal seperti itu lagi, misalnya dia mengejek kawannya. Kalau sudah ada motivasi dirinya, dia pasti akan berubah selamanya. Jadi ilusi tentang mengontrol murid ini salah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saat murid belum memiliki motivasi diri untuk berubah, bisa saja suatu saat kita lengah, ya kan? Murid berbuat hal yang sama lagi atau berbuat hal yang lebih buruk lagi karena tidak memiliki motivasi dalam dirinya betul-betul berubah. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu ada ilusi atau hayalan semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini bujukan. Biasa kita sekarang ada sering membujuk siswa. Kalau dia nangis, kita bujuk, ya kan? Menurut kita itu suatu pengontrolan murid juga Bapak Ibu. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengurangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi kita mempengaruhi murid dengan bujukan-bujukan di sekolah itu salah satu juga ilusi mengontrol murid. Nah, bujukan itu, apakah bujukan itu dapat mengontrol perilaku murid dengan permanen? Ternyata juga belum tentu ya Bapak Ibu ya. Balik lagi dengan kesadaran diri murid, balik lagi motivasi dirinya. Ya, pada saat murid belum ada motivasi diri, apapun yang kita perintahkan mereka juga akan berbuat hal yang kurang baik sewaktu-waktu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, karena kita membuat siswa ini merasa bersalah, menggunakan kritik-kritik pedas, ada bisa menusuk hati siswa. Kita tak tahu ya Bapak Ibu ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita mengkritik dia merasa kecil hatinya, jadi identitas dirinya menjadi gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Merasa kecil dia tidak di hadapan kita, malu bisa juga. Pada saat kita mengkritik siswa atau membuat siswa merasa bersalah, jika mereka berubah, belum tentu berasal juga dari dalam dirinya atau dari motivasi intrinsiknya. Berarti ini ilusi yang salah. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang dewasa terkesan memaksa
anak-anak ya Bapak Ibu, baik di rumah kadang juga kita gitu ya. Ada syarat kepada anak-anak kita baru bisa dilakukan sesuatu. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apakah yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk kalau kita selalu menekan atau memaksa murid-murid tanpa ada motivasi intrinsiknya dari dalam diri murid tersebut. Nah, jadi kita mengubah paradigma stimulus respon, ya, rasa respon itu ke dalam pendekatan teori kontrol. Jadi kita mempunyai teori kontrol sendiri sebagai guru. Nah, apa itu poin-poinnya? Yang pertama, stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ini tentang dunia, ya Bapak Ibu. Yang pertama, stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda, ya kan? Realitanya kebutuhan kita berbeda teori kontrolnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi gambarannya saya mungkin melihat gambaran berbeda. Begitu juga misalnya dengan ibu ini gambaran tentang murid ini berbeda. Misalnya murid tadi saya melihat dia patuh sama saya, dia di dalam kelas murid, ternyata sama ibu Fitri mungkin agak bagel gitu. Jadi gambarannya berbeda ternyata. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwasanya kita memahami pandangan seseorang itu berbeda-beda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, Bapak Ibu, itu biasanya paradigma kita di awal perilaku buruk itu merupakan suatu kesalahan. Ternyata perilaku itu ada tujuannya kenapa dia sampai berperilaku buruk menurut kita itu buruk, tapi ada alasan dan tujuannya pada teori kontrol. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain begitu mengontrol kita tidak permanen. Suatu saat kita bisa berubah kembali ke habitat kita lagi. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, kita kalau dipaksa karena dah dibujuk gagal, kita memaksa anak lagi. Jadi teori kontrolnya adanya kolaborasi, ya, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dan anak itu berkolaborasi, bukan dengan paksaan. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya kita harus berpikir menang-menang. Jadi ibaratnya kita menang, siswa menang, dan kita menang, siswa merasa kalah. Oke. Yang kedua, kita masuk tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, saya bertanya lagi nih. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Oke. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih sebenarnya? Menurut Ibu apa maksud disiplin? Wepi, disiplin itu apa Wepi? Menurut Wepi apa Wepi? Taat. Ya, kalau dia bilang taat. Apalagi benar itu aja Bu. Patuh, ya, taat peraturan. Biasanya kayak gitu kita kalau di lalu lintas disiplin terhadap lalu lintas, taat peraturan lalu lintas. Betul ya Bu. Identik dengan tata tertib atau aturan yang kita tahu. Ternyata Bapak Ibu, saya juga baru tahu disiplin itu dalam bahasa Latin disiplina. Artinya pengajaran atau pelatihan. Jadi bukan aturan-aturan tertentu. Jadi kita mengajarkan itu arti disiplin. Nah, awal pembentukan disiplin adalah disiplin diri. Awalnya kita harus diri sendiri dulu yang disiplin, baru bisa mendisiplinkan orang lain. Ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nilai-nilai yang kita yakini itu yaitu nilai-nilai kebajikan. Dengan adanya disiplin diri, maka terbentuklah disiplin positif. Jadi mulai dari disiplin diri, terbentuklah disiplin positif. Itu disiplin salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa penghargaan
maupun hukuman. Itu disiplin positif. Memang ya Bapak Ibu, kadang kita masih ada penghargaan atau reward yang kita berikan sama anak. Di awal tidak masalah Bapak Ibu, untuk menstimulus mereka kita beri penghargaan atau reward. Tapi kita lambat laun kita hilangkan, karena itu bersifat sementara. Kalau kita tidak memberikan penghargaan atau reward, nantinya mereka akan kembali lagi seperti itu. Jadi hanya semata-mata ingin penghargaan, jadi tidak ada disiplin positif dari dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dan perilaku kepada nilai-nilai kebajikan, serta memiliki motivasi intrinsik sehingga mengarah ke arah yang lebih baik. Itu maksud disiplin positif. Nah, kita masuk yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Tadi kita ada di situ tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan siswa atau peserta didik yang memiliki disiplin diri dan berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, itu ada di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu menurut Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu apa? Oh, nilai-nilai kebajikan, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai yang kita sepakati bersama, ya, terlepas dari suku bangsa, ras, bahasa maupun latar belakangnya. Kita sudah sepakati bersama. Seperti apa itu nilai-nilai kebajikannya? Nah, contohnya yang sudah kita tahu di profil pelajar Pancasila. Ya, nilai kebajikannya bagi Bapak Ibu mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Ada juga keterampilan hidup, dapat dipercaya, tulus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ada juga tentang sikap murid. Sikap murid nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, komitmen, percaya diri. Itulah nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah masuk nilai-nilai kebajikan, kita masuk ke dalam yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kita semua ini memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan Bapak Ibu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan harus memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita sebagai manusia terpenuhi dengan baik. Dan kebutuhan dasar kita. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, bertahan hidup kebutuhannya apa saja? Makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi hubungan dan koneksi sosial. Ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada juga kita ini penguasaan, ya, berhubungan tentang kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Nah, itu kebutuhan dalam kita ya, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat ada lagi kesenangan. Kebutuhan kesenangan kita bermain, tertawa. Ada lagi terakhir kebutuhan kita kebebasan. Jadi kita butuh bebas. Kebutuhan kita kebebasan. Yaitu apa? Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah seseorang. Kita bebas untuk mengendalikan diri kita. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Nah, kita sebagai diri sendiri itu memiliki motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Oke Ibu, ada yang tahu ekstrinsik dan intrinsik? Oke. Berarti motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar ya.
Intrinsik berarti motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Oke. Apa saja motivasi ekstrinsik itu? Yang berasal dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berasal dari luar. Dan termasuk motivasi berasal dari luar itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu mungkin hukuman dan konsekuensi sudah familiar didengar di telinga Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita masuk apa itu restitusi. Nah, kalau hukuman apa Bapak Ibu? Biasanya kita sering nih, anak terlambat ke umum, ya menghormati yang bendera. Misalnya, ya. Jadi hukuman itu apa? Tidak terencana ya Bapak Ibu ya. Secara tiba-tiba. Sanksi. Ya, sanksi. Murid tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman tersebut dan bersifat satu arah, itu hanya memerintahkan. Hukuman itu bisa bersifat fisik, bisa psikis. Ya, jadi apa? Dengan marah, ya dengan enak mentalnya ya. Nah, sedangkan konsekuensi, contohnya apa Bapak Ibu? Kalau konsekuensi, kalau hukuman itu tadi saya bilangkan kalau dia terlambat disuruh orang bendera misalnya. Nah, kalau kita kasih konsekuensi kalau dia terlambat apa? Misalnya, ada yang tahu Bapak Ibu kalau konsekuensi ini? Sudah disepakati bersama, ya betul. Berarti konsekuensi ini misalnya dia terlambat ke sekolah, datang, kita tanya kenapa terlambat, kita kasih dia bukan hukuman konsekuensi, misalnya membersihkan WC atau bukan membersihkan WC, misalnya mengundi sampah, ya, atau nanti jam istirahat dia mengerjakan tugas tambahan. Nah, itu konsekuensi, beda dengan hukuman. Ya, jadi konsekuensi itu perencanaan yang disepakati dengan ada aturannya. Murid tetap selalu dibuat tak nyaman, ya tak nyaman namanya ada konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Dan sikap guru konsisten terhadap siswa karena dia ada aturan-aturan tertentu. Nah, yang ini restitusi. Ini ada baru di telinga kita, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kita adakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri atas permasalahan tersebut. Jadi kalau misalnya dia terlambat, kita tanya kenapa dia terlambat, pasti dia menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman tadi tanpa penjelasan kita langsung menghukum, atau konsekuensi tanpa dia menjelaskan kita langsung ya udah kalau begitu nanti jam istirahat kamu tidak boleh istirahat, kerjakan ini tambahan tugas. Tapi kalau restitusi kita lakukan tanya jawab atau kolaboratif kenapa dia terlambat. Misalnya saya rumahnya jauh Bu, atau tadi tidak ada yang antar. Nanti kita tanya, nah menurut anak ibu bagus atau tidak sikap seperti itu. Jadi memang agak belum familiar ya bisa kita terapkan restitusi ini. Tetapi perlahan-lahan kita akan terapkan di sekolah supaya siswa kita mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi dengan adanya nilai-nilai kebajikan itu nanti terciptalah dari dirinya, mulai dari dirinya sendiri disiplin positif tersebut dari restitusi ini Bapak Ibu. Nah, ada 5 ternyata Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kita tidak tahu nih biasanya. Tahu kita kadang menghukum aja ya kan, termasuk saya dan dulu mungkin ada yang apa saya hukum aja. Nah ternyata kita ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Oke.
Nah, saya arahkan seandainya ada contoh penerapan apa 5 posisi kontrol guru tersebut. Misalnya ada kasus siswa tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan guru, karena kita ngasih tugas ada buah-buah supaya dia membuka bukunya di rumah pada malam hari ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada kasus tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru, sebagai diri kita sebagai penghukum itu apa? Kita berdirikan dia di depan kelas sampai jam istirahat. Berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum, ya. Terus kalau kita posisi kontrol kita membuat rasa bersalah, kita ngomong seperti ini. Berapa kali ibu kasih tahu untuk mengerjakan PR di rumah, kamu selalu aja mengecewakan ibu. Jadi kita membuat dia rasa bersalah. Berarti posisi kontrol kita membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman. Nah, kita sebagai teman, kita bilang, ayo dong nak, dibuat PR-nya, tolonglah bantu ibu. Sekali ini aja. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya nak ya. Jangan sampai tidak mengerjakan PR-nya. Nanti posisi kita sebagai teman. Terus sebagai pemantau. Nah, pemantau ini kita bilang seperti ini. Kalau ada kasus seperti itu, kamu sudah melanggar aturan yang ibu berikan atau yang ibu buat. Kamu tahu konsekuensinya nak. Setelah berhenti nanti, kamu tetap di kelas menambah jam untuk mengerjakan tugasmu yang tidak kamu kerjakan di rumah tadi malam. Itu kita sebagai pemantau. Terakhir kita sebagai manajer. Nah, manajer inilah posisi kontrol yang kita inginkan, ya, supaya muncullah disiplin positif atau nilai motivasi intrinsik yang terdapat di dalam diri siswa. Apakah kamu tahu kesalahannya? Nanti jawabnya nanti tuh. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi mereka menemukan sendiri apa perbaikan untuk dirinya. Iya, betul Bu. Apa nih Bu? Kesalahan dia. Iya, apa kesalahan dia? Dia mencari solusi perbaikan atas kesalahan sendiri. Jadi ada disiplin positif, ada motivasi dirinya untuk memperbaiki kesalahan itu. Berarti ini posisi inilah yang akan kita capai. Walaupun kita belum sampai di sini Bapak Ibu, ini agak susah kita capai ya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan ini akan kita capai kepada siswa kita berada di posisi manajer. Jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah yang akan mengecilkan hatinya, sebagai teman. Karena sebagai teman ini mereka mengkek ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi mengerti sebagai teman atau pemantau. Pemantau itu ada konsekuensinya. Ada yang masih ngantuk-ngantuk nih? Oke, saya ada kasih lihat ini Bapak Ibu di slide. Nah, saya pengen tahu. Tadi ada 5 posisi kontrol yang kita ketahui. Apa? Tadi Bapak Ibu? Ulangi Bapak Ibu. Penghukum, apa lagi? Pemantau, teman, manajer, apa lagi? Penghukum udah. Apa lagi? Membuat rasa bersalah. Saya mau tahu Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kita sebagai apa nih? Membuat rasa bersalah. Iya. Ternyata Bapak Ibu SD 015 tahun kali ini dah hebat-hebat ya. Hebat sekali. Ya, berarti ini membuat rasa bersalah. Kita membuat mereka rasa bersalah. Saya ibu kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah lagi. Kalau nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, menurut Bapak Ibu gimana nih? Ini posisi kontrol apa kita nih? Pemantau. Yang lain, ada yang bilang pemantau, penghukum, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada kata-kata itu yang kita ungkapkan sama siswa. Sebagai kontrol apa kita ini? Penghukum, pemantau, teman, merasa bersalah atau manajer. Kita pending ya. Tuh, nomor 3 dulu. Ayolah lakukan dari Bapak Ibu. Akhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Ayo kita lihat ya. Nah, ini
seperti itu. Nah, kalau teman nggak tahu dari hukum, kamu selalu tidak pernah benar melakukannya. Kamu hukum jadi gitu kalau tadi ya. Terus kalau ini benar, membuat merasa bersalah. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, kita masuk yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya yakin di dalam kelas Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas yang kita terapkan bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Silakan Ibu Lisa, ya Ibu Lisa yang tercantik. Sebelumnya terima kasih Bu Vivi sudah bilang saya cantik. Lari aja ya Bu ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Vivi, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi kalau menurut saya, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah kita buat bersama siswa. Jadi siswa dilibatkan dengan peraturan yang akan kita buat. Sedangkan kalau peraturan kelas itu hanya kita yang membuat dan siswa wajib mematuhinya. Jadi kita memang harus menggunakan keyakinan kelas karena di dalamnya itu sudah ada kesepakatan dari siswa. Begitu. Terima kasih Ibu Lisa, jawabannya smart sekali ya Bapak Ibu ya, betul. Nah, keyakinan kelas kenapa bukan peraturan kelas? Oke, nah kenapa? Karena yang mau kita butuh itu motivasi diri siswa, motivasi intrinsik dari siswa, bukan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kalau kita melakukan peraturan, berarti yang kita butuh hanya motivasi dari diri luar siswa. Peraturan itu dari luar atau dari gurunya, ya. Kalau peraturan itu berasal dari luar atau dari gurunya. Guru yang membuat murid harus mengikuti atau menaatinya, yang seperti dikatakan Ibu Lisa tadi. Peraturan itu yang dibuat satu arah oleh guru. Kalau keyakinan itu muncul dari dirinya sendiri, ya, makanya adanya keyakinan kelas. Jadi siswa, kita bersama siswa melakukan kesepakatan yang berada di kelas kita. Setelah sepakat baru kita bentuk sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan mungkin memaksa. Kalau keyakinan kelas dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jika ada perubahan boleh kita tinjau lagi. Nah, ini contoh bentuk keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4B tahun ajaran baru di awal-awal masuk kemarin. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Saya berikan sticky note, ya. Jadi mereka inginkan keyakinan kelas seperti apa di kelas 4B tersebut. Setelah mereka menuliskan keyakinan, mereka menempelkannya di papan tulis. Ya. Setelah ditempelkan, mereka tanda tangani atau mereka sepakati bahwasanya itu yang mereka inginkan di kelas itu. Setelah mereka sepakati, barulah kami sama-sama membuat di dalam kertas atau karton, membuat keyakinan kelas 4B. Begitu juga Bapak Ibu di kelasnya, ya. Oke. Nah, terakhir, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ya, merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi
3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Posisi kita sebagai seorang manajer yang kita harapkan itu mengacu kepada segitiga restitusi ini. Apa itu menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Posisi kita sebagai manajer nih, posisi kontrol kita sebagai manajer pasti kita ngomong seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan identitas anak tersebut biar dia tenang. Nah, kalau setelah dia tenang, stabil identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah. Apa saja kata-kata yang bisa kita ungkapkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin mereka melakukan ini ada satu kebutuhan yang mereka kurang. Tadi ada beberapa 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada salah satu kebutuhan yang tidak tercapai, makanya mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, jadi kita tanya terlebih dahulu, kita validasi dulu tindakan yang salah itu. Setelah kita validasi, baru kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas apa nak yang sudah kita sepakati, kita tanyakan. Jadi dia menjawab apa yang sudah disepakatinya bersama di dalam kelas. Nah, setelah kita tahu, kita tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu dinamakan menanyakan keyakinan. Oke, ini ya. Ini apa Bapak Ibu ya? Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Jadi kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Apa saja kalimat-kalimat yang bisa kita ungkapkan? Nih, apa Ibu? Berbuat salah itu tak apa-apa nak. Nah, begitu kita dulu. Jadi mereka stabil. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga kita ungkapkan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah di dalam mereka. Seandainya mereka ada yang bertani, begitu ya Bapak Ibu ya. Kamu berhak merasa begitu. Misalnya merasa, ada juga kita kan anak kita ini suka ngejek-ngejek orang tua, ya. Jadi kamu berhak merasa begitu. Awalnya kita bilang seperti itu untuk menstabilkan identitasnya. Terus ada lagi, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, baru validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti ada maksud dan tujuannya. Pasti ada penyebabnya. Kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing bagi Bapak Ibu guru, namun bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka seperti validasi tindakannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Dari ini ya, ternyata kamu tidak melakukan hal itu, acungi jempol misalnya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi
validasi tindakannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi setelah kita memvalidasi identitasnya, terus validasi tindak, menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan di mereka yang salah, sudah terungkap semua, baru kita masuk menanyakan keyakinan dirinya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan. Setelah menstabilkan identitas anak, validasi tindakan mereka yang salah, baru kita menanyakan keyakinannya. Apa saja contoh pertanyaan menanyakan keyakinan tersebut? Apa yang kita percaya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarganya? Apa nilai-nilai hukum yang telah kita sepakati? Bisa kita bilang seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi mereka mengatakan, saya ingin ini, bu, ini. Kamu mau jadi orang seperti apa? Setelah kita validasi tindakannya, kita tanyakan keyakinannya. Jadi tumbuhlah motivasi diri atau motivasi intrinsik di dalam dirinya, sehingga nanti terbentuk pada akhirnya disiplin positif pada dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita telah sampai kepada penutup. Nah, penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang baik, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi tugas kita menghantarkan atau menuntut murid-murid kita mencapai disiplin positif yang ada di sekolah ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Jadi kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya contohkan atau saya terangkan bersama siswa. Bisa kita saksikan bersama-sama. Laporan dari ketua kelas itu wajar ya kalau kami bersama PH dengan pulang sama kamu, karena dimanapun kita kan tidak boleh mengenal orang tua yang beda. Jadi apa yang Zara lakukan dengan oh begitu, pasti Zara melakukannya ada alasannya kan? Ya wajar lah kalau Zara merasa marah dan kesal karena nama orang tua Zara diejek sama teman-teman. Ibu sangat menghargai tindakan Zara yang tidak berbuat lebih lagi dari itu, seperti memukul Rehan, nak ya. Coba kita pikirkan tindakan Zara marah sampai memukul Rehan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut Zara, keyakinan kelas apa yang sudah Zara lakukan? Saya menghormati anak-anak. Ya betul. Menurut Zara, saling menghormati antar teman itu penting tidak, nak? Baik, kalau menurut Zara penting, jadi keyakinan apa yang harus Zara lakukan pada saat Zara sedang marah? Baik, berarti Zara bersedia tidak memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau bersedia, apa yang Zara lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Kakak Zara ya Nak ya. Tapi tetap semangat belajarnya ya. Sekarang silakan Zara kembali ke kelas. Kalau ibu berhak nanti ibu akan panggil lagi bapaknya ya. Sama-sama. Oke, itu sekilas tentang contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan, beri tepukan terakhir Bapak Ibu. Alhamdulillah saya ucapkan pemaparan tentang modul 1.4 aksi nyata disiplin positif. Alhamdulillah telah terlaksana. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu guru berkat sejawat guru hebat di SD Negeri 015 Badan yang sudah meluangkan waktunya pada pagi ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya Nak ya. Membuat apa? Iya, keyakinan kelas. Nah, ya, membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa beda keyakinan dengan peraturan kelas, Nak? Nah, kalau datang ke sekolah wajib setiap hari atau harus memakai pakaian seragam sekolah itu apa? Iya betul, peraturan sekolah, ya Nak ya. Nah, apa bedanya dengan keyakinan? Oke, keyakinan itu atau keyakinan kelas mirip-mirip dengan peraturan, tapi ada bedanya. Nah, kalau peraturan biasanya yang anak ibu patuhi atau taati, misalnya memakai seragam sekolah, sepatu harus berwarna hitam ya. Iya, bajunya harus masuk ke dalam, harus rapi ya kan, itu peraturan. Nah, kalau di dalam kelas kita juga ada peraturan, tapi peraturan yang kita buat dan kita yakini. Yang kita yakini inilah yang kita sebut dengan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Nah, kenapa kita buat dalam sebuah keyakinan bukan peraturan? Karena ya, dengan adanya keyakinan anak ibu semua meyakini dalam diri anak ibu ya, dan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap keyakinan itu ya. Jadi terhadap nilai-nilai baik yang anak ibu yakini, sehingga kita buat keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan atau yang kita sepakati bersama. Contohnya apa Nak? Nah, antara ibu wali kelas anak ibu semua sepakat atau setuju, misalnya satu sama lain kita saling menghargai atau menghormati ya Kak ya. Atau apalagi keyakinan yang mau kita sepakati di kelas ini, tidak boleh mencontek ya kan, berarti kita tidak boleh berlaku curang. Nah, keyakinan ini ya, keyakinan kelas ini kita gunakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang positif. Kalau positif itu yang bagus ya Nak ya. Tidak usah menggunakan kata-kata dilarang. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Maksudnya sama kan? Nah, tapi satu negatif, dilarang membuang sampah sembarangan, tapi
keyakinannya buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Nah, juga tidak boleh kata tidak boleh. Jadi jangan pakai kata-kata yang negatif, pakailah kata-kata bagus untuk membuat keyakinan jelas atau kata-kata atau kalimat positif. Anak ibu. Oke, bisa juga. Bagaimana supaya lingkungan kita tetap bersih? Kalimat positifnya apa? Kita harus menjaga kebersihan kelas. Jadi jangan ucapkan dilarang. Ya, walaupun artinya sama. Paham anak ibu? Semangat anak ibu pada kita berkeyakinan kelas. Oke. Nah, anak ibu akan memberikan kertas sticky note, ya, yang akan ibu berikan satu-satu. Ya, sticky note ini anak ibu buat satu saja keyakinan yang anak ibu ingin kita terapkan di kelas, ya, satu saja. Nah, jangan pakai kata jangan, tak usah pakai kata tidak boleh. Seperti yang dicontohkan tadi, ya kan? Jangan membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Paham anak ibu? Oke, ibu berikan dulu ya. Alhamdulillah, anak ibu semua telah membuat satu keyakinan kelas. Nah, sekarang ibu lihat, jika ada yang sama-sama, kita ambil satu saja keyakinannya ya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Berbicara sopan dengan guru dan orang tua, berkata sopan dengan teman, sama nih ya. Berbicara
sudah menyanyi. Oke, kita dapati ada beberapa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama yang sudah ada ibu buat, ya. Yang pertama itu berbicara sopan dengan guru dan orang tua. Terus buanglah sampah pada tempatnya, ya. Terus kerjakanlah tugas sendiri. Kita harus berbicara sopan dan jujur. Ada lagi tidak saling menghargai satu sama lain. Sepakat nah itu keyakinan kelas untuk kelas 4B? Sepakat bisa kita laksanakan? Bisa. Nah kalau bisa, ibu minta anak ibu karena sudah sepakat menandatangani kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, ya. Satu-satu ke depan kita tanda tangani kesepakatan untuk keyakinan kelas kita, ya Nak, ya. Oke, yuk ke depan.
dari kelas 4B. Saya senang sekali, sangat penting untuk kepentingan kelas karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum, nama saya Syekh dari kelas 4B. Seru sekali, sangat penting dapat lebih menghargai orang lain. Assalamualaikum, nama saya Julia dari kelas 4B. Saya sangat bersemangat. Penting sekali kita lebih disiplin.